Halo teman-teman. Pemerintah Slovakia dari Koalisi Kanan Tengah yang dipimpin oleh Perdana Menteri Eduard Heger runtuh pada 15 Desember malam. Setelah kurang dari 3 tahun berkuasa, Majelis Nasional Slovakia mengadakan mosi percaya kepada pemerintah. Partai Kebebasan dan Solidaritas SAS, yang merupakan bagian dari pemerintahan koalisi sebelumnya, memprakarsai mosi tidak percaya. Partai SAS ini keluar dari koalisi pada akhir musim panas ini, ketika tidak berhasil meminta pengunduran diri Menteri Keuangan Igor Matovic, di tengah krisis yang mendalam di negara itu. Menteri Keuangan Igor Matovic merupakan sosok yang paling berpengaruh dalam aparatur Perdana Menteri Eduard Heger saat ini. Matovic adalah ketua Partai Independen Olano. Partai tersebut berada di puncak koalisi kanan tengah yang berkuasa. Pada saat yang sama, Emer Matovic juga merupakan mantan Perdana Menteri Slovakia selama hampir 1 tahun, dari tahun 2020 hingga 2021. Kemudian digantikan oleh Perdana Menteri Eduard Heger hingga sekarang. Tuan Heger, meskipun Perdana Menteri, hanyalah anggota Presidium Partai Olano. Sejak pembentukan pemerintah Slovakia saat ini pada tahun 2020, yang terdiri dari koalisi multipartai, telah terjadi konflik antara dua partai terbesar, Partai Kebebasan dan Solidaritas, SAS, dari Menteri Ekonomi Richard Sulik dan Independen Olano dari Perdana Menteri Igor Matovic. Akibatnya, setelah hampir setahun berkuasa, SAS membuat syarat bahwa koalisi hanya akan berlanjut jika Tuan Matovic meninggalkan jabatan Perdana Menteri. Syarat ini kemudian terpenuhi, ketika Emer Heger menjadi Perdana Menteri yang baru. Dan Tuan Matovic menjadi Menteri Keuangan. Meski harus pindah ke posisi baru yang lebih rendah, Menteri Matovic belum memuaskan SAS yang terus menuduhnya melakukan sabotase keuangan publik. Bahkan, SAS meminta Pak Matovic untuk tetap mengundurkan diri sebagai Menteri Keuangan. Menurut Presiden SAS, Bapak Sulik, jika pemerintah koalisi terus menjalankan negara seperti apa adanya, rakyat Slovakia akan beralih ke partai oposisi dalam pemilihan berikutnya. Apalagi dalam konteks masa pemerintahan saat ini yang 1 tahun. Konteks negara sangat sulit ketika Slovakia hanya sebuah negara kecil di Eropa, secara tidak langsung menjadi hotspot bagi Ukraina. Saat ini, Slovakia, secara resmi Republik Slovakia, hanya berpenduduk hampir 5,5 juta orang dan luas 49.000 km persegi. Slovakia mewarisi banyak intisari dari bekas Cekoslowakia. Ketika Cekoslowakia runtuh pada 1990-an, Republik Ceko dan Slovakia lahir. Meskipun Republik Ceko adalah pusat dan penerus hak hukum Cekoslowakia, Slovakia sama-sama berkembang. Saat ini Slovakia masih dianggap sebagai negara maju. Ibu kota dan kota terbesar Slovakia adalah Bratislava, salah satu tempat terkenal di Eropa. Sektor pariwisata dan jasa juga menjadi andalan perekonomian Slovakia. Selain manufaktur mobil dan teknik listrik, PDB Slovakia mencapai hampir 115 miliar dolar pada tahun 2021, peringkat ke-59 di dunia. Ini bukan level yang tinggi, tetapi layak dibandingkan dengan populasi negara. Slovakia adalah anggota UE dan NATO, bergabung dengan zona Euro. Namun, pada dasarnya Slovakia juga cukup rapuh, karena potensi negaranya tidak banyak. Daerah tersebut sebagian besar berupa perbukitan dan pegunungan, terbentang jauh di tengah-tengah benua lama. Oleh karena itu, efek dari situasi regional dapat berdampak besar pada Slovakia. Di sana, perang di Ukraina berubah menjadi bencana. Pemerintah Perdana Menteri Heger jelas pro-Eropa. Hal ini juga terlihat dalam diplomasi Slovakia, karena Slovakia sangat mendukung Ukraina dalam konfliknya dengan Rusia. Slovakia secara teratur memberikan paket bantuan ke Ukraina, termasuk sistem persenjataan yang berasal dari Uni Soviet dan Rusia. Pada saat yang sama, Slovakia juga merupakan salah satu penerima pengungsi Ukraina terbanyak. Pada pertengahan Desember, menurut angka dari Komisaris Tinggi PBB untuk pengungsi, lebih dari 1 juta warga Ukraina telah menginjakkan kaki di Slovakia. Ini hampir 1/5 dari populasi negara itu. Oleh karena itu, seiring dengan berlarut-larutnya perang Ukraina, terlihat jelas bahwa tekanan terhadap Slovakia dalam banyak hal meningkat. Perekonomian Slovakia juga tidak bisa lepas dari kondisi umum Eropa yang mengalami inflasi tinggi. Bahkan lebih tinggi dari rata-rata Eropa baru-baru ini, lebih dari 10,7%. Inflasi di Slovakia telah meningkat secara signifikan sejak awal tahun ini, ketika perang Ukraina pecah. Dan sekarang telah melampaui ambang batas 15%. Terutama dalam konteks ekonomi berbasis jasa, Slovakia telah menjadi salah satu negara yang paling rentan saat ini. Dan runtuhnya pemerintahan yang dipimpin oleh Perdana Menteri Heger tidak bisa dihindari. Tapi itu adalah obat pahit untuk kebijakan pro-barat yang berlebihan dalam masyarakat Slovakia. Analis dan komentator mengatakan bahwa pemilu prasemester akan dipercepat.
Saat itu, partai yang memimpin koalisi kanan tengah saat ini, Independen Olano, berisiko menghadapi hasil yang mengerikan, turun dari 25% pada pemilu Februari 2020 menjadi hanya sekitar 7,5%. Sebaliknya, muncul partai-partai sayap kiri. Dan itu akan menjadi akhir dari kebijakan yang terlalu pro-barat, termasuk mendukung pemerintah Ukraina. Ini benar-benar mengejutkan Ukraina dalam konteks perubahan kebijakan negara tetangga Slovakia. Itu juga melanjutkan gelombang saat ini di Eropa, di mana pemerintah yang terlalu anti-Rusia telah runtuh, terutama di Inggris dan Italia. Video berakhir di sini. Terima kasih semua untuk menonton dan menyukainya. Jika menurut Anda videonya bermanfaat, beri kami suka dan berlangganan saluran untuk mendukung kami. Sampai jumpa dan sampai jumpa lagi.